O sige, pero dapat... Pinoy! Kiningina mo ah! Cerita diawali di sebuah kota Filipina di mana ratusan warga mendadak meninggal secara misterius akibat serangan dari penyakit aneh yang berasal dari virus pilek. Saat para petugas pemakaman tengah bersiap untuk memandikan jenazah-jenazah tersebut, salah satu mayat hidup kembali dan berubah menjadi sosok zombie yang menyeramkan. Kemudian scene berpindah ke sebuah rumah tahanan. Ketika para narapidana tengah seru-seruan mengikuti lomba push up, tiba-tiba seorang sipir datang dan memanggil seorang pria botak berbadan kekar, sebut saja bernama King. Ia memintanya untuk segera menghadap kepala penjara karena waktunya untuk bebas sudah dekat setelah menjalani hukuman selama 8 tahun. Ramon Marasigan, labas na parol mo, laya ka na. Meski penampilannya sangar, penuh tato dan berotot, King sebenarnya adalah mantan anggota pasukan elit Amerika yang pindah ke Filipina demi menikahi wanita yang ia cintai. Namun nasib buruk menimpanya saat ia ada masalah dengan seseorang dan tanpa sengaja melukai orang itu hingga mengalami kelumpuhan yang permanen. Beruntung King mendapatkan remisi dan dibebaskan lebih awal karena selama menjalani hukuman ia tak pernah membuat masalah. Bahkan kehadirannya di penjara membuat suasana menjadi lebih tenang sebab tak ada narapidana yang berani berbuat aneh-aneh. Kabar pembebasan itu tentu saja membuat King sangat gembira karena sebentar lagi ia bisa bertemu dengan putrinya Sino tercinta. makakalaban mo? Baldado. Sabi pa rito, Special Forces. Di sisi lain, di sebuah kawasan kumuh yang penuh dengan persoalan rumah tangga, tampak seorang wanita bernama Vario, yaitu adalah istrinya King, baru saja pulang dari tempat kerjanya. Ia pun segera menyampaikan kabar baik kepada putrinya yang tunarungu, sebut saja bernama Mio, bahwa tak lama lagi mereka akan bisa berkumpul kembali dengan ayah. Karena King dijadwalkan akan dibebaskan dari penjara dalam waktu dekat ini. Sebelum proses pembebasan berlangsung, King bersama para tahanan lainnya sempat dikumpulkan di sebuah ruangan untuk menjalani serangkaian pemeriksaan medis. Hal itu dilakukan demi memastikan bahwa mereka tidak terinfeksi wabah aneh yang tengah merebak dan menjadi kekhawatiran masyarakat luas. Namun saat King dan sahabatnya ini sebut saja bernama GL hendak kembali ke sel masing-masing, tiba-tiba mereka dicegat oleh sekelompok narapidana lain yang bersenjata tajam dan berniat menyerangnya. Kayong makipag-usap! Sayangnya dalam pertarungan itu, King secara tak sengaja melukai beberapa napi penyerang hingga salah satunya tewas. Akibat insiden itu, King justru dipindahkan di ruangan tahanan khusus dan keputusan pembebasannya pun langsung dibatalkan. Ano ko ba, may usapan na tayo, magtitino ka na. Sila naman... Sementara itu di tempat lain, sepasang anak muda sebut saja Revo dan Hazel tengah membicarakan rencana masa depan mereka. Namun suasana mendadak saat seorang pria sebut saja Ninja lewat di hadapan mereka. Ketika Revo menyampaikan bahwa ayahnya sedang mencari ninja, pria itu justru berjalan pergi begitu saja, seolah tidak mendengar atau tidak peduli dengan ucapan Revo. Beberapa saat kemudian, ayah Revo, seorang sebut saja bernama Jovi, mendatangi Ninja untuk menagih utang yang sudah lama tak dibayarkan. Namun tanpa diduga, Ninja justru menyerang Jovi. Ternyata Ninja ini sudah berubah menjadi zombie yang buas. Di waktu yang bersamaan, Vario mendengar suara keributan dari luar rumah. Dengan rasa penasaran, ia pun keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun alangkah terkejutnya ia saat mendapati Jovi yang telah berubah menjadi zombie. Mau tak mau, Vario pun harus berhadapan langsung dan bertarung dengan Jovi yang mengerikan itu. Setelah berhasil mengalahkan zombie Jovi, Vario sadar bahwa tempat mereka sudah tidak aman lagi. Ia pun mengajak putrinya untuk segera pergi dari sana. Sayangnya dalam kekacauan itu, mereka malah terpisah karena ada emak-emak mendorong Vario hingga terjatuh. Sementara itu, di dalam penjara, alarm darurat tiba-tiba berbunyi. Salah seorang napi memberitahu bahwa sedang terjadi kekacauan hebat di luar. Menyadari situasi yang semakin gawat, para petugas akhirnya memutuskan untuk membuka pintu penjara dan membiarkan para tahanan keluar.
Tanpa membuang waktu, GL segera membebaskan King yang saat itu masih terkurung di sel isolasi. Saat mereka hendak melarikan diri, keduanya sempat kebingungan karena melihat pemandangan yang tak masuk akal ini, banyak warga secara brutal menyerang para tahanan maupun sipir penjara. Ketegangan mulai memuncak saat salah satu petugas penjara yang sudah terinfeksi berubah menjadi zombie dan menyerang GL. Tanpa ragu, King langsung turun tangan dan menghajar zombie tersebut hingga berhasil dilumpuhkan. Setelah melihat kondisi itu, King menyadari bahwa orang-orang yang menyerang bukanlah manusia lagi. Dengan refleks dan pengalaman tempurnya, ia pun mengerahkan seluruh keahlian bertarungnya untuk melindungi diri mereka dari gerombolan zombie yang terus berdatangan. Bahkan, King dan GL sempat terlibat perkelahian sengit melawan kepala penjara yang sudah berubah menjadi zombie. Namun karena jumlah makhluk itu yang terus bertambah, situasinya tak memungkinkan, mereka akhirnya memutuskan untuk kabur menggunakan sebuah mobil ambulan yang mereka temukan di halaman penjara. Setelah berhasil sampai di lokasi yang aman, King mengambil ponsel milik salah satu petugas ambulan dan mencoba menghubungi Vario. Namun panggilannya tak dijawab. Hal itu membuat King semakin cemas dan dihantui rasa khawatir terhadap keselamatan istri dan juga putrinya. King kemudian menyampaikan niatnya untuk kembali ke rumah demi mencari keberadaan istri dan putrinya. Sementara itu, GL mengatakan bahwa ia akan menemani King dalam perjalanan tersebut karena selama ini ia hidup sebatang kara dan sudah menganggap King sebagai satu-satunya keluarganya. Sige. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera menuju ke pemukiman dengan menggunakan mobil ambulan yang sebelumnya mereka dapat. Di tengah perjalanan, mereka sempat menangkap siaran radio yang membahas tentang wabah virus zombie misterius yang kini telah menyebar luas ke seluruh penjuru kota. Namun tak berselang lama, tiba-tiba laju mereka terhambat oleh sebuah mobil lain yang menghalangi jalan. Karena tak bisa melanjutkan perjalanan dengan kendaraan, mereka pun terpaksa melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Saat menyadari bahwa area itu sudah dikuasai oleh zombie, King segera mencari jalur alternatif. Sementara itu, GL menyarankan agar King ganti pakaian terlebih dahulu agar tak tampak seperti tahanan yang baru saja kabur dari penjara. O bakit ayaw mo? Gusto mong makita ka ng anak mong ganyan suot mo? Mereka lalu menyusup ke dalam sebuah pabrik tua yang sudah lama tak digunakan. Di sana, King mengatakan bahwa pabrik tersebut memiliki akses yang terhubung langsung ke daerah pemukiman. Namun ketika mereka masuk lebih dalam, mereka menemukan beberapa zombie yang tampaknya sudah lemas tak berdaya. Tampaknya para zombie itu hanya akan menjadi ganas jika mereka mendengar suara. Menyadari hal itu, King dan GL mencoba melewati kerumunan zombie itu dengan sangat hati-hati. Mereka tahu jika sedikit saja menimbulkan bunyi, maka mereka bisa langsung menjadi santapan ratusan zombie yang ada di sekitar sana. Setelah melangkah cukup jauh, mereka menemukan seseorang yang bersembunyi di gentong besar. Tanpa membuat keributan, mereka membujuk bocah itu agar ikut bersama mereka, sambil terus menjaganya agar tidak memancing perhatian zombie-zombie di sekitar. Namun saat mereka bersiap untuk meninggalkan tempat tersebut, ujuk-ujuk salah satu zombie terbangun dan menjerit keras. Jeritan itu langsung membangunkan para zombie lainnya yang kemudian dengan cepat mengejar mereka. Beruntung King segera mengambil tabung apar dan menyemprotkan ke arah zombie. Sayangnya asap dari semprotan itu tak bertahan lama. Akhirnya mereka terpaksa harus bertarung menghadapi gerombolan zombie yang mulai menyerbu. Setelah berlari sekuat tenaga, mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah Vario. Di sana, King langsung mencari-cari keberadaan istri dan putrinya. Namun sayangnya rumah itu sudah kosong, tak ada seorang pun yang bisa ia temukan. Kondisi itu sempat membuat King panik dan ia berniat nekat keluar rumah dan menghadapi ratusan zombie yang mengelilingi tempat itu demi bisa segera menemukan keluarganya. Melihat tindakan itu, GL langsung mencoba menenangkan King dulu, karena jika ia keluar tanpa rencana dan melawan para zombie sendirian, justru itu akan membahayakan nyawa mereka semua. Kemudian si bocah ini sebut saja bernama RC, menceritakan bahwa saat para warga berlarian karena serangan zombie, ia sempat melihat Mio bersembunyi di lantai 3 bersama beberapa orang lain.
Namun RC tidak tahu apakah mereka masih berhasil selamat karena ia terlalu ketakutan keluar dari gentong tempat persembunyiannya tadi. Kaninang umaga po, nung nagkakagulo, nakita ko po si Jay. Mendengar cerita itu, King akhirnya bisa sedikit tenang. Setidaknya kini ia punya harapan bahwa keluarganya mungkin masih hidup. Sementara itu di tempat lain, Revo dan Hazel sedang bersembunyi di sebuah rumah. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dari arah lemari. Saat Revo perlahan membuka pintunya, mereka terkejut mendapati Mio di dalamnya tengah gemeteran karena ketakutan. Namun belum sempat menenangkan Mio, seekor zombie langsung menyerang mereka dari dalam ruangan. Dengan sigap ia mengambil sebuah bor dan langsung menghantamkan ke arah kepala zombie, hingga zombie itu tewas di tempat. Setelah itu, Revo segera mengajak Hazel dan Mio untuk meninggalkan tempat itu dan mencari lokasi yang lebih aman. Sementara itu, King, GL, dan RC berusaha naik ke lantai 3 diam-diam agar tidak menarik perhatian para zombie yang berkeliaran di sana. Namun saat mereka melewati lorong sempit, RC tanpa sengaja melihat sosok ibunya. GL segera menyuruh LC untuk segera kembali karena sosok yang ia lihat itu sudah bukan manusia lagi. Ibunya kini telah berubah menjadi zombie. Tapi karena LC sendiri masih anak-anak, RC merasa sangat terpukul dan menolak untuk meninggalkan begitu saja. Untuk menenangkan, GL berusaha membujuk dengan berkata bahwa mereka masih mungkin menemukan sang ayah yang mungkin masih hidup. Di tempat lain, Vario sedang berusaha mencari keberadaan Mio. Namun ia malah terjebak di antara gerombolan zombie yang mondar-mandir di sekitar area tersebut. Ketika Revo mencoba bersembunyi menahan napas agar tidak terdeteksi, tiba-tiba salah satu zombie menyadari kehadirannya dan langsung menerjang Vario dengan ganas. Beruntung, Vario berhasil lolos dari serangan zombie meski sempat terluka oleh sebuah paku. Saat ia mulai berjalan mencari perlindungan lagi, tiba-tiba sebuah bayangan muncul mendekat. Namun rasa takut itu berubah menjadi tenang ketika ia menyadari bahwa sosok tersebut adalah King yang langsung menarik tangan Vario dan mengajak pergi sebelum gerombolan zombie kembali mengepungnya. Begitu mereka sampai ke lokasi yang aman, King segera membersihkan dan merawat luka Vario sambil bertanya tentang keberadaan Mio. Sayangnya, Vario tidak tahu pasti di mana anak mereka berada karena mereka sempat terpisah saat melarikan diri dari kekacauan itu. Nahiwalay kami. Hindi ko siya mahanap. Situasi semakin memburuk ketika zombie mulai mengepung tempat persembunyian mereka. King dan Vario kesulitan menahan pintu yang digedor dari luar oleh zombie-zombie itu. Dalam keputusasaannya, keduanya sempat merasa bahwa akhir hidup mereka sudah di depan mata. Di sisi lain, GL yang melihat situasi tersebut dari kejauhan memutuskan untuk melakukan pengorbanan. Ia berusaha memancing para zombie agar menjauh dari sana, berharap bisa memberi waktu bagi King dan Vario untuk segera melarikan diri. Namun nasib tragis menimpanya ketika ia tanpa sadar berlari ke arah jalan yang buntu. Kinangina mo! Saat King, Vario, dan RC turun ke lantai bawah untuk menghindari kepungan zombie yang telah memenuhi lantai atas, mereka tidak menyadari bahwa zombie-zombie dari bawah justru sudah mulai naik ke atas mengepung dari dua arah. Situasi yang semakin genting sampai tiba-tiba muncul seorang pria yang menyelamatkan mereka tepat sebelum para zombie berhasil mendekat. Ternyata pria tersebut membawa mereka masuk ke sebuah ruangan tersembunyi, tempat di mana sudah ada banyak orang yang berlindung di sana. RC akhirnya bertemu kembali dengan ayahnya, sebut saja Satria. Anak? Dari? Sementara King di sana juga menemukan Mio bersama Revo dan Hazel. Melihat Mio yang masih gemeter dan ketakutan, King langsung memeluk dan menenangkan putrinya.
King berjanji bahwa ia akan melindungi mereka apapun yang terjadi. Kata-kata sang ayah membuat Mio merasa sangat tenang dan bahagia. Di saat mereka masih bersembunyi di ruangan itu, terdengar suara radio yang mengabarkan bahwa wabah virus zombie kini telah menyebar ke berbagai kota lain. Bahkan pemerintah pun mulai kewalahan karena hampir seluruh lini pertahanan sudah lumpuh akibat serangan zombie-zombie tersebut. Lalu King juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ksatria karena telah melindungi banyak orang termasuk putrinya ini. Meskipun tempat persembunyian itu cukup aman untuk saat ini, King menyampaikan bahwa ia tak bisa tinggal di sana terlalu lama. Ia harus segera membawa Vario ke rumah sakit sebelum luka yang dideritanya memburuk dan membahayakan nyawanya. Mendengar rencana itu, Ksatria mengatakan bahwa ia sempat mendengar kalau ada salah satu kota yang jaraknya tak jauh dari lokasi mereka, kabarnya berhasil selamat dari serangan zombie. Namun ia sendiri tak yakin apakah mereka bisa mencapai tempat itu, mengingat kondisi di luar yang sudah dipenuhi zombie. Akhirnya Ksatria setuju dengan rencana tersebut. Ia bahkan memberikan sebuah senjata pada King karena ia tahu betul latar belakang King sebagai mantan pasukan khusus. Ia percaya bahwa senjata itu akan berada di tangan yang tepat. Singkatnya, saat semua orang sudah tertidur lelap, tanpa diketahui siapapun, RC ternyata sudah terinfeksi virus yang mematikan itu. Tanda-tanda bahwa ia akan segera berubah menjadi zombie. Namun, Ksatria memilih menyembunyikan kenyataan itu dari yang lain. Tak lama kemudian, RC tiba-tiba berubah menjadi zombie dan langsung mencoba menyerang Vario. Melihat bahaya itu, King tanpa ragu menembak RC hingga tewas. Namun aksinya itu memicu kemarahan besar dari Ksatria. Dilebuti emosi karena sudah kehilangan anaknya, ia langsung mengamuk dan menyerang orang-orang yang ada di sekitarnya. Menyadari situasi yang makin tidak terkendali, King segera mengajak Vario dan Mio untuk meninggalkan tempat itu secepatnya. Sementara itu, Revo dan Hazel mencoba melarikan diri melalui jalur lain. Namun sayangnya mereka malah terjebak dan dikepung oleh zombie dari segala arah. Di sisi lain, saat King dan keluarganya juga sudah mulai dikepung sama zombie, ia menyuruh Vario dan Mio untuk segera mencari tempat yang aman, sementara dirinya akan memancing perhatian zombie agar menjauh dari mereka. Dengan kemampuan bertarungnya, King menghadapi ratusan zombie itu sambil menggiring mereka menjauh, mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan istri dan anaknya. Awalnya, King sempat kewalahan menghadapi serangan zombie yang tak ada hentinya. Ia pun terpaksa mengarahkan zombie itu ke lantai atas gedung agar tidak dikepung sepenuhnya. Dengan sisa-sisa tenaga dan keahlian bertarungnya, King berhasil mengalahkan ratusan zombie yang mengejarnya satu persatu. Namun saat situasinya mulai mereda, tiba-tiba dia melihat sosok yang dikenal, yaitu GL, sahabatnya yang kini telah berubah menjadi zombie. Pemandangan itu membuat hati King kini semakin hancur karena ia sudah menganggap GL seperti adiknya sendiri. Sementara itu, di sisi lain, ketika Vario berusaha membawa Mio keluar dari kawasan pemukiman, tiba-tiba mereka dihadang oleh Ksatria yang dipenuhi amarah dan dendam. Tanpa berpikir panjang, Vario langsung menyerang Ksatria agar si Mio bisa melarikan diri dari kekacauan itu. Di sisi lain, Mio yang tengah mencari tempat bersembunyi tanpa disadari justru masuk ke lokasi yang berbahaya. Ia mendapati dirinya dikepung oleh beberapa zombie ganas yang mulai mendekat untuk menyerang. Namun tepat sebelum para zombie itu menyerangnya, King datang saat tepat waktu sebelum zombie mengerikan itu menyerang. Setelah membersihkan jalur dari ancaman zombie, King akhirnya menemukan Mio yang sedang meringkuk di balik celah sempit. Namun sayangnya, ia belum bisa membantunya karena masih ada satu zombie yang berkeliaran tepat di depan tempat persembunyian Mio. King kemudian menyuruh Mio untuk tetap tenang dan tidak bergerak agar ia bisa mengalihkan perhatian zombie yang masih berkeliaran di sekitar.
Begitu zombie itu mulai menjauh, King langsung memberi isyarat kepada Mio untuk berlari ke arahnya sebelum zombie itu menyadari keberadaannya. Namun tanpa mereka sadari, masih ada zombie lain yang sedang mengintai dari sudut gelap dan bersiap menyerang dari arah belakang. Tepat saat serangan itu hampir terjadi, tiba-tiba Vario muncul dan melepaskan tembakan tepat kepala zombie tersebut menggunakan pistol miliknya Satria. Dan itu artinya bahwa Vario berhasil mengalahkan Satria dari serangan sebelumnya. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya sampai di depan sebuah pintu gudang besar. Di sana King memutuskan bahwa sudah waktunya bagi Vario dan Mio untuk pergi menuju kota, tempat terakhir yang diyakini masih aman dari serangan zombie. Ia menyuruh mereka menggunakan ambulans yang mereka parkir tak jauh dari lokasi tersebut. Namun King sendiri memilih untuk tetap tinggal. Dengan wajah tenang tapi penuh luka batinnya, ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah tergigit oleh zombie. Vario sempat memohon agar King tetap ikut bersama mereka, tapi ia tetap menolak karena tak ingin melukai keluarganya saat nanti berubah menjadi zombie. Di hadapan anaknya, King juga meminta maaf dengan tulus karena ia mengakui bahwa selama ini ia belum bisa menjadi ayah yang baik yang selalu ada untuk Mio. Setelah perpisahan yang penuh dengan air mata itu, Vario dan Mio akhirnya harus menerima kenyataan yang pahit ini, meninggalkan King di tempat itu sendirian. Meski berat, mereka tetap melangkah pergi dengan hati yang sangat hancur. Kemudian, lalu mereka langsung masuk mobil ambulan yang sebelumnya digunakan oleh King, bersiap menuju ke kota yang masih aman dan harapan terakhir mereka untuk bisa bertahan hidup. Sementara itu, kini King yang sendirian hanya bisa menerima kenyataan ini sambil menggenggam erat senjata di tangannya. Menyadari bahwa waktunya sudah sangat dekat sebelum sepenuhnya berubah menjadi zombie, ia pun mengambil keputusan terakhir dalam hidupnya. Dengan keberanian dan keteguhan hati yang luar biasa, King memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan akhirnya, filmnya rampung.